Dikira rumah tanggaku surga, ternyata seperti penjara. Namaku Lilis, seorang wanita yang dulu begitu percaya bahwa pernikahan adalah gerbang menuju kebahagiaan. Aku menikah dengan Raffi, lelaki yang kukenal sejak kuliah. Ia tampak lembut, perhatian, dan selalu membuatku merasa istimewa. Saat ia melamarku, aku yakin hidupku akan seindah mimpi-mimpi masa muda. Awal pernikahan kami benar-benar seperti surga kecil. Raffi sering membangunkanku dengan sarapan sederhana. Kami tertawa bersama, menonton film berdua. Dan setiap malam ia selalu bilang, "Aku akan selalu menjagamu, Lil." Tapi, ternyata janji itu hanya indah di awal. Awal dari perubahan. Perlahan, Raffi berubah. Setelah 2 bulan menikah, ia mulai melarangku bekerja. Katanya, tugas istri itu di rumah, bukan di luar. Aku bisa mencukupi semuanya. Awalnya aku terima, karena kupikir itu bentuk perhatian. Tapi lama-lama, ia mulai melarangku bertemu teman-teman, bahkan keluarga. Jika aku menelpon ibuku terlalu lama, ia marah dan berkata aku tidak menghormatinya. Setiap hari aku merasa diawasi. Aku tak boleh keluar tanpa izin, tak boleh berpakaian rapi. Bahkan media sosial pun harus ia periksa. Aku seperti hidup dalam sangkar emas rumah besar, tapi sunyi dan mencekik. Saat aku mulai hancur, suatu malam, saat aku menangis karena rindu pada ibuku, Raffi malah berkata dingin, "Kalau kau lebih pilih keluargamu daripada aku, untuk apa menikah denganku?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Aku menyadari, aku tak lagi disintai, aku dikendalikan. Hari demi hari, aku semakin kehilangan diriku sendiri. Aku takut bicara, takut berbuat salah. Setiap kali aku mencoba menjelaskan perasaanku, Raffi selalu memutar-balik keadaan, membuatku merasa bersalah. "Kau istri yang tak tahu diri," katanya suatu kali, dan aku pun hanya bisa menangis diam-diam di kamar mandi. Titik balik. Sampai suatu pagi, aku melihat cermin dan hampir tak mengenali wajahku sendiri. Mata sembab, wajah pucat, dan senyum yang dulu hangat kini hilang. Di saat itulah aku sadar ini bukan rumah tangga, ini penjara. Aku mulai memberanikan diri bicara dengan ibuku lewat pesan rahasia. Ibuku datang diam-diam dan memelukku tanpa banyak tanya. Hari itu aku pergi, hanya membawa satu tas kecil dan keberanian yang tersisa. Kini, aku belajar hidup lagi. Sudah 2 tahun sejak aku meninggalkan Raffi. Banyak yang menyalahkanku karena tidak setia. Tapi aku tahu aku bukan meninggalkan cinta. Aku meninggalkan penderitaan. Sekarang aku bekerja, punya teman, dan bisa tertawa tanpa takut dimarahi. Kadang aku masih menangis. Tapi kali ini bukan karena luka melainkan rasa syukur karena akhirnya aku bebas. Dikira rumah tanggaku surga, ternyata seperti penjara. Tapi aku bersyukur, akhirnya aku menemukan pintu keluar.